Ya. Saya akan coba tanya ke Pak Susno. Pak Susno ini adalah orang yang paling paham polisi, ya, sampai ke DNA-nya seperti apa. Pak Susno, menurut Anda, kehadiran Adi Haryadi ini apakah setitik cahaya terang di tengah kegelapan? Atau saya khawatir ini bagian dari skenario Mabes Polri untuk menyiapkan seorang saksi yang kita anggap sebagai saksi kunci? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Pendapat Pak Susno? Pak Susno, mohon izin masih di mute suaranya, Pak. Sekarang bagaimana? Ya, silakan diulang, Jenderal. Saya meninjaunya dari penyelidikan dan pembuktian. Ya. Pertama, orang ini berada di situ karena dia seorang musafir berjalan, kemudian jaraknya dan dia sedang berhenti untuk makan karena dapat pemberian makan gitu di jalan, berhenti di jembatan layang itu, jaraknya dekat sekali dengan tempat kejadian, ukurannya tidak sampai 10 meter gitu. Nah, kemudian dia melihat persis, waktunya juga sama, kondisi cuacanya juga sama, hujan. Dia melihat, setelah melihat, kemudian dia menghampiri tempat itu. Dan kesaksiannya bisa dikonfrontir dengan kesaksian Oki dan Yayan. Karena Uki dan Yayan itu adalah orang bengkel yang dilapori oleh orang yang melihat naik sepeda motor memberitahu di situ ada kecelakaan. Oki dan Yayan datang ke lokasi kecelakaan itu naik sepeda motor melawan arah. Dan betul keterangan daripada Adi ada orang naik motor berlawanan arah. Kemudian dia tidak berbuat apa-apa, hanya nunggui jenazah dan sepeda motor dan helm di situ, belum bisa berbuat apa-apa sampai dengan tidak lama antara itu polisi datang. Nah, polisi datang, kemudian dia diminta juga bantu untuk naikkan orang itu ke atas sepeda motor. Sayangnya polisi tidak mencatat si Yayan, tidak mencatat juga Oki, tidak mencatat juga nama si Adi ini untuk jadi saksi. Ya. Nah, mungkin ini sangat dimaklumi tidak mencatat karena dia melihat kecelakaan dan polisi dilapori juga kecelakaan lalu lintas tunggal, sehingga yang dijadikan saksi oleh polisi mungkin bukan orang-orang ini. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kemana aja dia selama ini, nah pertanyaannya mestinya dibalik, kemana aja polisi selama ini nggak menjadikan mereka sebagai saksi. Karena tugas polisi begitu ada kejadian dia mencatat orang yang di sekitar itu. Siapa nama Anda, alamat di mana, diminta KTP dan sebagainya, kepentingannya untuk suatu saat kalau dia menjadi saksi. Bukan kalau ada, soalnya ada petinggi polisi, pensiunan polisi atau apa yang nanyakan, loh kok bermunculan, selama ini kemana saja? Nah terbalik pertanyaannya. Ya. Loh kok selama ini polisinya 8 tahun kemana aja, nggak nyari mereka saksi. Nah, karena apa? Orang tidak akan menonjolkan diri jadi saksi. Nah, saksi daripada si Adi ini diperkuat oleh kesaksian Oki, kesaksian Yayan, kemudian diperkuat juga oleh kesaksian Mega dan Eki, dan kesaksian Mega dan Eki ini bisa diperkuat lagi dengan alat bukti saintifik berupa BBM message ya atau apa itu pada waktu itu dari HP-nya Vina ke HP-nya Mega yang menunjukkan tempus deliktinya bersamaan yang ditemukan oleh pengacaranya yaitu Pak Partogi, yaitu pada jam 22.14 menit 10 detik. Ya. Jadi artinya ini suatu hal alat bukti yang sangat-sangat bagus sekali. Ada alat bukti saintifik yang tidak digunakan oleh penyidik, oleh jaksa maupun oleh hakim, yaitu berupa BBM message dari HP-nya Vina kepada HP-nya siapa namanya? Mega dan Widi. Mega dan Widi, dan itu tercatat sebagai alat bukti di daftar alat bukti ada. Di daftar alat bukti. Kemudian pembicaraan nomor berapa kalau tidak salah Pak Partogi katakan pembicaraan nomor 65. Nah, menunjukkan jam kejadian dan bertepatan juga dengan kesaksian daripada
si Adi bertepatan juga dengan kesaksian si Oki dan Yayan, tapi kesaksian Uki dan Yayan ini hanya diberikan saat ini kepada Pak Didi Mulyadi dan kepada media, belum masuk kesaksian di pengadilan, dan sekarang baru Baris-Krim mencatat kesaksian daripada si Adi ini. Mudah-mudahan saya yakin Mega dan siapa namanya satu itu Widi. perempuan itu ya, Widi, kemudian Oki, Yayan, kemudian siapa lagi yang melihat si Oki main motor kuda-kuda kipang gitu diangkat-angkat itu, dan satu lagi Ismail, mudah-mudahan juga sudah diperiksa juga si Batak itu namanya siapa itu, tapi dia panggilannya Batak, yang mengatakan bahwa itu helmnya dia, itu sepatunya dia yang dipakai oleh si siapa namanya Iki, dan juga mudah-mudahan satu lagi anak polisi yang mengatakan bahwa jam sekian sebelum berpisah, beberapa jam sebelum kejadian, dia bersama-sama dengan Eki dan Mega, dan betul sebelum kejadian itu dia ngobat dulu, minum obat terlarang dulu. Nah artinya, tapi sayang saksi-saksi ini waktu itu tidak dijadikan saksi lalu lintas, dan setelah lalu lintas disulap menjadi pembunuhan, tidak juga digunakan saksi. Termasuk alat bukti SMS atau BBM message tidak juga dijadikan. Sebabnya kalau BBM message itu dijadikan sebagai alat bukti, maka rontoklah pembunuhan.